Bab 2631, Satu-satunya Harapan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Juru lelang belum mengumumkan hasilnya, dan banyak orang sudah mulai pergi, terutama di area kotak di atas. Karena kali ini, dapat dibuktikan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keberadaan sejumlah besar bintang, dan jika mereka menunggu transaksi selesai sebelum meninggalkan kotak, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Itu masalah yang tidak perlu. Tentu saja, masih banyak orang yang masih berada di dalam kotak, seperti Yesuan dan gadis rok ungu, jelas harus berada di dalam kotak, karena saat ini, keduanya sedang dalam proses perdagangan. Pihak lain juga atmosfer, dan kaldu Oktober emas pucat 6 pipa langsung ditempatkan di kotak ruang angkasa, dan dikirim ke kotak Yesuan melalui susunan transmisi arah pusat lelang. Setelah memeriksanya, setelah memastikan bahwa itu benar, Yesuan mengubahnya menjadi dunia abadi tubuh, dan kemudian mengeluarkan kotak ruang angkasa lain, yang berisi sumber nuklir bintang 9 warna 9 tingkat yang besar. Menjangkau kotak ruang angkasa ke meja kopi di depannya, Yesuan tiba-tiba menekan tangan sebelum menekan tombol hijau untuk mengirimkannya ke pihak lain. Kemudian dia berkata, "Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta untuk berbicara dengan pihak lain." Permintaan kecil ini dengan cepat mendapat balasan dari suara wanita cerdas dari pusat lelang Tianhe. Jawabannya tentu saja ya. Yesuan menghela nafas dan menekan tombol hijau. Segera, kotak ruang angkasa menghilang dan saat berikutnya seharusnya berada di tangan pihak lain. Pikiran ini baru saja dimulai, sistem suara kotak itu tiba-tiba membunyikan suara wanita sebelumnya. Sebenarnya, Ziyan juga ingin berbicara dengan teman-teman Tao, terutama untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Tidak hanya kubus dari 7 warna ungu sebelumnya juga termasuk kubus 6 tingkat biru dari pesawat ulang-alik listrik ungu. Sumber nuklir bintang bermutu tinggi ini memang yang sangat saya butuhkan, dan awalnya, sulit untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Kata-kata pihak lain itu menggoda, di sisi lain, itu tidak diragukan lagi memiliki makna lain. Tidak diragukan lagi mengatakan bahwa jika tidak ada di sini, hal-hal ini, yang ingin dia dapatkan, tidaklah sulit. Ini adalah semacam isyarat, jelas melihat bahwa Yesuan memintanya. Untuk kecerdikan wanita ini, Yesuan juga menghela nafas, karena pihak lain adalah orang yang lugas, dia tidak perlu menutupinya terlalu banyak. Setelah tersenyum tipis, dia menjawab, "Benar saja, seperti yang kuduga." Zixiao Daoyo ini menyegarkan, di Yesuan berikutnya, "Aku juga ingin berterima kasih kepada Dao atas solusi kultur Gen 6 tabung dan 8 tingkat, yang juga sangat kubutuhkan. Apakah Anda meminta saya untuk berbicara, hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih? Pertama-tama, saya nyatakan bahwa sumber nuklir bintang berkualitas tinggi di tangan saya sudah cukup. Faktanya, 9 tingkat 9 warna masih belum digunakan sama sekali. Saya bermaksud menggunakan untuk mengumpulkan, bagaimanapun juga, hal semacam ini dapat dilihat bahkan di ibu kota kekaisaran. Dalam sistem suara, kata-kata Ziyan datang lagi, mengingat kali ini Anda benar-benar bertemu, itu akan banyak membantu saya. Jika ada kebutuhan lain, Nona Ben dapat membantu Anda sekali. Ini adalah bintang sungai. Sebenarnya, itu tidak terlalu damai. Ini sudah merupakan saran yang sangat jelas. Itu jelas memberitahu Yesuan bahwa jika dia tidak yakin akan pelariannya, dia dapat membantunya. Lagi pula, sejauh menyangkut identitasnya, Tian Hexing tidak memiliki siapapun yang berani memulai dengannya dengan mudah. Tentu saja, kultivasi wanita ini sendiri pasti luar biasa, jika tidak, bagaimana mungkin berani datang dari kaisar ke ladang bintang pemakaman terpencil seperti itu sendirian. Sisi lain dari makna ini, Yesuan secara alami mendengarnya. Tetapi dia tidak bermaksud menerimanya. Di satu sisi, Yesuan tidak memiliki kebiasaan disukai oleh orang lain. Di sisi lain, dia sendiri juga memiliki kepercayaan diri untuk pergi dengan aman. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ingin menggunakannya lebih dibutuhkan. Jangan melihat sikap orang-orang sekarang, tetapi itu jelas merupakan sikap yang menonjol. Jika Yesuan menerima tempat berlindungnya, maka kemudian, setelah bertanya tentang solusi kultur gen tingkat ke-9, itu benar-benar tidak berwajah, tidak memiliki pengetahuan diri. Dengan mengingat hal ini, Yesuan segera mengucapkan terima kasih, lalu menoleh, "Teman-teman si Yudao, Yemo memang punya sesuatu untuk ditanyakan, jika Taois tahu, tetapi juga berharap untuk menyelesaikannya. Saya berterima kasih."
Hei, menurut Ye, ada solusi kultur gen tingkat 9 di bawah solusi kultur gen tingkat 8, saya tidak tahu. Petik 2. Baiklah, Anda tidak perlu bertanya lagi. Tanpa menunggu Ye Xuan menyelesaikan pembicaraan, Ziyan telah menyela dengan suara tegas, saya pikir Anda sedikit tergila-gila pada mimpi. Cairan kultur genetik tingkat 9 memang ada, tetapi hanya kaisar kekaisaran abadi yang abadi. Keberadaan sedikit dapat diformulasikan, hanya selusin tabung setahun, yang sebagian besar dikonsumsi di bintang abadi. Setiap tahun, 3 kaisar hanya dapat diberi 1 tabung. Apakah Anda pikir saya dapat memiliki hal semacam ini? Ketika berbicara tentang wacana ini, nada bicara Ziyan jelas berbeda dari sebelumnya, dan ada warna memalukan yang samar-samar, yang membuat Ye Xuan sangat bingung. Tetapi jika dia diizinkan untuk mengenal Kaisar Langit di Kerajaan Surgawi, 3 keluarga besar yang dapat merumuskan solusi kultur gen 8 tingkat, salah satunya, keluarga Xuanyuan, adalah klan Cici Ungu ini, dia seharusnya dapat menyadarinya. Gimik ini jelas tidak mau bisa merumuskan solusi kultur genetik 9 tingkat pada bintang abadi, tetapi tidak berdaya. Jika Anda tidak menerimanya, Anda akan malu jika menyebutkan hal 9 tingkat. Baiklah, dialognya sudah berakhir. Solusi kultur genetik 9 tingkat bukanlah sesuatu yang dapat Anda harapkan, jadi saya menyarankan Anda untuk mati hati ini, belum lagi objek ini jarang mengalir keluar dari bintang abadi. Bahkan jika itu ditempatkan Anda tidak dapat bertukar di depan Anda, setidaknya 10 atau lebih 9 warna, dapatkah Anda mengeluarkannya? Tepat, ketika Ye Xuan meremas mengapa pihak lain tiba-tiba tidak senang, suara wanita misterius bernama Ziyan terdengar lagi. Kali ini, sedikit lega. Jelas, saya juga tahu bahwa itu adalah sedikit kemarahan di hadapan Ye Xuan, tentu saja, tidak ada cara sama sekali. 3 kaisar tidak memikirkan 3 tabung setiap tahun, tetapi di antara 11 tabung lainnya yang dicegat oleh bintang abadi, mereka mengeluarkan 1 tabung setiap tahun dan menyerahkannya kepada Federasi Venero untuk sejumlah besar sumbangan federal. Pertukaran yang kuat, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Tetapi bagi Anda, itu juga di luar jangkauan, karena untuk mendapatkan solusi kultur gen tingkat 9, poin kontribusi federal yang dibutuhkan adalah 10 juta poin. Anda dapat pergi ke dunia orang untuk memeriksa daftarnya. Betapa mengerikannya puluhan juta poin ini. Berbicara tentang ini, pihak lain tiba-tiba menghela nafas dan kemudian berkata, tetapi saya menyarankan Anda untuk memikirkan krisis saat ini. Sejujurnya, Nona cukup baik kepada Anda, tetapi saya memiliki prinsip, berikan saja saya telah melewati kesempatan Anda, tetapi Anda telah menolaknya, jadi kali ini, saya hanya dapat mendoakan perjalanan Anda yang aman. Saya berharap di masa mendatang, Anda dan saya akan bertemu. Jaga diri. Setelah kalimat terakhir, pihak lain tidak menunggu Ye Xuan untuk menanggapi, dan langsung mengakhiri panggilan. Meskipun agak memalukan, tetapi Ye Xuan tidak memiliki sedikit pun rasa tidak nyaman. Wanita ini berpikiran terbuka dan sangat berprinsip. Dia juga memiliki perasaan yang baik, sedikit disayangi. Untuk poin kontribusi federal, Ye Xuan tentu tahu bahwa di Republik Federal Venezuela, ketika berbicara tentang poin kontribusi federal, hal pertama yang dipikirkan orang pada dasarnya adalah klasemen federal. Yang disebut poin sebenarnya adalah poin kontribusi federal. Ada 3 di klasemen federal, daftar hari ini, daftar tanah dan daftar orang. Tianbang, yang pertama hingga ke 100 dengan poin kontribusi tertinggi. Daftar tempat, ambil yang ke 100 dan ke 10 hingga ke 1000. Daftar orang, ambil yang pertama 1000 dan 1, hingga ke 10.000. Puluhan ribu tempat ini pada dasarnya tidak berfluktuasi lagi dalam ratusan tahun terakhir. Anggota federasi yang paling menonjol adalah mereka yang dapat bergegas ke daftar. Beberapa orang terakhir dalam daftar, poin kontribusi mereka semuanya 10. Lebih dari 10.000 poin, dan diperbaiki hingga kekuatan, semuanya berada di atas keberadaan lubang hitam. Adapun 900 orang dalam daftar, perbaikan di balik nama-nama itu semuanya tanda tanya. Ketika Ye Xuan pertama kali datang ke bintang Tianhe, dia memeriksa daftar Federasi Langit dan Bumi, dan dia sangat terkesan dan dianggap sebagai target. Tanpa diduga, cairan kultur genetik 9 tingkat yang paling dia butuhkan sekarang terkait dengan daftar 3 hari. Beberapa orang terakhir dalam daftar orang telah mendapatkan lebih dari 100.000 poin, dan di paruh pertama daftar, hampir semuanya memiliki lebih dari 10 juta kontribusi.
Di bagian penukaran poin aula pertukaran federal, pertukaran larutan kultur gen tingkat 9 membutuhkan kontribusi federal sebesar 10 juta. Dengan kata lain, jika Yesuan ingin menggunakan poin kontribusi federal untuk menebus larutan kultur genetik tingkat 9 dari aula pertukaran administrasi bintang eksekutif, dia harus bergegas ke paruh pertama daftar. Daftar orang tersebut adalah dari 1.000 pertama hingga 10.000, dengan paruh pertama dari 10 juta poin kontribusi, yang berarti 5.000. Seluruh federasi Wanluo begitu besar sehingga sulit untuk membayangkan kesulitan untuk mencapai 5.000 teratas. Adapun cara untuk mendapatkan poin kontribusi federal, ada dua cara, satu adalah dengan membunuh musuh Federasi Faro, atau mengandalkan kekuatan beberapa kelompok budak keluarga surgawi. Yang kedua adalah dengan mendapatkan beberapa barang atau sumber daya khusus dan menyerahkannya kepada Federasi Vulkan. Tentu saja, hal-hal ini harus memiliki sesuatu yang memiliki efek besar pada oposisi federal terhadap keluarga surgawi dan ras budak yang berafiliasi dengannya. Federasi Firo akan menilainya, memberikan perkiraan dan poin kontribusi federal yang sesuai. Sepertinya aku harus meninggalkan bintang Tianhe dan memasuki kedalaman bintang pemakaman. Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu bahwa karena kekhususannya, bidang bintang pemakaman tidak hanya menarik seluruh kelompok etnis dari seluruh Federasi Vatikan, tetapi bahkan keluarga surgawi dari alam semesta pertama dan Afrika yang termasuk dalam keluarga surgawi. Yang kuat di antara banyak kelompok budak datang. Di kedalaman bintang pemakaman, ada lubang cacing kosmik yang mengomunikasikan 3 alam semesta. Orang-orang kuat dari alam semesta lain pada dasarnya berada di kedalaman bidang bintang pemakaman. Ketika mereka sampai di sana, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang Tianji dan orang-orang kuat dari banyak kelompok budak yang melekat pada orang-orang Tianzu. Dan membunuh mereka, Anda bisa mendapatkan poin kontribusi federal. Tentu saja, semua ini masih agak jauh dari Yesuan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninggalkan Tianhe dengan aman. Mengingat jebakan itu sudah dipasang di luar, aku menunggu diriku sendiri untuk melompat, dan meskipun kapal perang pribadinya telah berhasil menyelesaikan integrasi ketiga, kecepatannya sangat luar biasa, tetapi dalam hal kekuatan pribadi, sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh. Lingkungan nuklir bintang tingkat kelima masih berada di tengah lingkungan nuklir bintang. Meskipun lingkungan nuklir bintang tingkat ke-6 juga berada dalam jangka menengah, itu mendekati tahap selanjutnya. Dalam hal memanipulasi kapal perang, itu harus berbeda dari lingkungan nuklir bintang tingkat kelima. Namun, jika sektor keuangan terus menerobos, akan benar-benar ada kekhawatiran tentang ketidakstabilan wilayah tersebut. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk terlebih dahulu memecah kekuatan pribadi menjadi lingkungan nuklir bintang tingkat ke-6 dan kemudian pergi. Meskipun itu hanya peningkatan langkah kecil, peluang untuk melarikan diri dapat ditingkatkan. Ya, ini intinya. Meskipun pelelangan telah berakhir, pemain kuat yang memasuki kotak dapat tetap berada di pelelangan sebelum pelelangan berikutnya, yang juga karena pelelangan. Karena karakteristik khusus, banyak orang kuat, karena mereka mengambil beberapa harta yang sangat sensitif, berbahaya untuk meninggalkan balai lelang di luar kotak, jadi butuh sedikit waktu untuk mempersiapkan di dalam kotak. Dari sudut pandang ini, pusat lelang Tianhe masih sangat manusiawi. Saat ini, Yesuan telah mengambil pikiran lain, mengambil sejumlah besar sumber nuklir bintang 5 tingkat merah dari dunia abadi, dan memerintahkan sistem fagosit untuk membiarkan sistem mulai mengekstraksi energinya. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 2 hari berlalu. Ketika suara sistem dalam pikiranku berdering lagi, mata Yesuan akhirnya terbuka. Hei, selamat atas terobosan tuan rumah. Level saat ini adalah level ke-6 dari nuklir bintang. Urutan ke-6, Yesuan terangkat dan berjabat tangan dan merasakan kekuatan tubuh. Kepercayaan dirinya jauh lebih kuat. Menghitung waktu, pelelangan berikutnya tampaknya dimulai besok, artinya, bahkan jika Yesuan tidak ingin pergi, tidak ada cara untuk berhenti di sini. Ketika dia bangkit, dia mengangkat tangannya dan membuat merek dewa. Pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan Yesuan melangkah keluar. Dalam 2 hari terakhir, di sekitar bangunan besar seperti kastil tempat pusat lelang Tianhe berada, semuanya seperti biasa. Tetapi di bawah permukaan normal, itu sebenarnya adalah arus bawah. Di bawah beberapa penyelidikan yang cermat, identitas Yesuan telah lama terungkap, dan beberapa orang, bahkan identitas federalnya, sudah dikenal.
Setelah mengetahui bahwa orang dengan sejumlah besar sumber nuklir bintang sebenarnya adalah warga negara federal dari lingkungan nuklir bintang yang disebut Yesuan, setelah kekuatannya tidak kuat, banyak orang telah memulai pikiran mereka dan berniat untuk menjarah. Di antara mereka, lelaki tua dengan lubang hitam dan tidak memiliki kultivasi. Dia juga memeriksa identitas Suanyuan Zijing, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun, tetapi dia dapat memastikan bahwa pihak lain memang bintang surga. Dengan cara ini, orang-orang yang berani menggerakkan Suanyuan Zijing telah pergi. Orang-orang yang dapat datang ke sini dari kaisar bukanlah orang biasa. Bahkan jika kekuatannya tidak kuat, pasti ada latar belakang yang kuat di belakang mereka, dan mereka tidak akan tersinggung. Terlebih lagi, Rana Suanyuan Zijing sendiri telah mencapai tahap kedua dari lubang hitam, dan itu juga merupakan keberadaan yang kuat. Mereka yang berani memikirkannya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk ada. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang yang tega memulai dengan Yesuan semuanya tinggal di sekitar pusat lelang Tianhe, memperhatikan dengan saksama gerakannya. Saat ini, ketika sosok Yesuan muncul dari pusat lelang Tianhe dan muncul di mata semua orang, orang-orang itu semua bersemangat. Beberapa orang bahkan memiliki sepotong kecil bintang di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Yesuan benar-benar rumah harta karun bergerak dengan sejumlah besar sumber nuklir bintang. Namun, di dalam bintang Tianhe, mereka tidak berani melakukannya. Larangan pertahanan bintang dilarang untuk membunuh. Setelah ditembak, akan sangat tragis setelah disentuh oleh susunan pertahanan. Bahkan keberadaan lubang hitam yang kuat tidak dapat menahannya. Yesuan bukanlah seorang gadis. Faktanya, dari orang biasa hingga saat ini, hidup dan mati yang dialaminya jauh melampaui pengalaman hidup sebagian besar orang kuat di Federasi. Begitu dia keluar dari pusat lelang Tianhe, dia melahirkan suatu perasaan. Ini adalah perasaan ketidaktahuan. Dia tahu bahwa dia telah ditatap oleh banyak orang. Orang-orang ini menyembunyikan napas mereka, dan mereka bahkan tidak melihat ke sisi Yesuan, tetapi Yesuan induktif, tetapi dia tidak peduli. Sudut mulut menguraikan senyum yang mempesona, dan Yesuan Teng bergegas ke saluran langit yang datang sebelumnya. Tidak lama setelah dia pergi, jarak di sekelilingnya, sosok itu mengejar. Untuk keberadaan ini, Yesuan sama sekali tidak keberatan, karena dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki persimpangan dengan mereka, dan pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk menembaknya. Meskipun dia tidak tahu pengaturan Zhao Long, dia memutuskan bahwa Bai Zhengxing tidak akan membiarkannya pergi. Bintang dari warna 9 tingkat 9 warna sangat berguna bagi Bai Zhengjun, tetapi jatuh pada gadis bernama Ziwei. Di tangannya, dia tidak punya cara sama sekali. Dalam hal ini, dia hanya dapat menemukan terobosan dari Yesuan. Tentu saja, bahkan Bai Zhengjun tidak berani melakukannya di bintang Tianhe. Dia hanya bintang panjang. Bintang Tianhe dan udara diawasi olehnya, bukan olehnya. Beberapa instruksi, langit berbintang dapat ditolak. Misalnya, susunan pertahanan bintang-bintang administratif, ini adalah sistem independen, juga dikendalikan oleh langit berbintang di bintang administratif. Tetapi bagian ini, bahkan panjang bintang, tidak dapat campur tangan. Ini juga mengapa cara Zhao Long menghasilkan uang di area ini pasti hanya untuk menentukan target mangsa di bintang Tianhe, dan kemudian menunggu sampai bintang Tianhe melakukannya lagi. Ini, bukan hanya tentang menghindari, sangat tidak mungkin untuk memulai di sini. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Yesuan dapat tinggal di bintang Tianhe untuk berlindung. Jika sumber daya dibutuhkan, dia harus keluar. Terlebih lagi, jika dia tetap berada di bintang administratif, Bai Zhengjun, sebagai bintang-bintang, akhirnya dapat menemukannya. Kesempatan untuk memulai dengannya. Faktanya, bahkan Bai Zhengjun tidak menyangka Yesuan akan pergi secepat itu. Ketika dia menerima Yesuan dari pusat lelang Tianhe, dia bergegas ke pintu keluar susunan pertahanan langit. Itu adalah kejutan besar, dan pertama kali itu menyampaikan sinyal kepada pasukan yang telah diletakkan di luar Tianhe. Bintang yang sudah lama berdiri, sebenarnya menghitung warga negara federal biasa, harus mengatakan bahwa hati pasukan putih ini benar-benar gelap. Hati hitam yang sama juga merupakan Zhao Long. Yesuan siap meninggalkan berita bintang Tianhe. Dia juga menerima pertama kali hal asli yang dia berikan kepada Zhou Hong berikut untuk dilakukan, tetapi sekarang masalahnya, meninggalkan tubuh Suan kemungkinan memiliki sejumlah besar sumber nuklir bintang bermutu tinggi, dan Bai Zhengjun mungkin juga menembaknya.
Zhao Long hanya mampu mengambil gambarnya sendiri. Dia adalah lubang hitam yang kuat, tetapi hanya urutan pertama. Dalam hal ini, bahkan Bai Zhengjun tidak sebaik dia. Lubang hitam bintang Tianhe hanya satu orang, Zhao Long. Bahkan orang tua yang muncul di pusat Tianhe adalah orang asing yang kuat. Setelah meninggalkan saluran akses pertahanan langit bintang Tianhe, Ye Xuan tidak mengorbankan siswa shuttle untuk pertama kalinya, dan kemudian segera melarikan diri, karena dia tahu bahwa pasti ada pengaturan di luar, tetapi apa itu, ke arah mana, dia tidak jelas sama sekali. Tidak bijaksana untuk pergi saat ini. Setidaknya tunggu sampai semua pengaturan pihak lain muncul, dan kemudian buat pilihan yang tepat, sehingga peluang untuk berhasil kehilangan hari kelahiran akan lebih besar. Oleh karena itu, setelah Ye Xuan keluar dari bintang Tianhe, ia hanya melintasi tubuh galaksi yang kosong dengan daging dan perlahan-lahan tersapu di kejauhan. Dalam hal ini, dengan kekuatan perbaikan tingkat ke-6 dari lingkungan nuklir bintangnya, kecepatannya tidak boleh cepat. Setelah 2 jam, Ye Xuan belum meninggalkan bintang Tianhe. Selama ia melihat ke belakang, bintang Tianhe yang besar, sudah masih dalam bidang penglihatan. Dalam hal ini, saya telah membiarkan hampir 100 orang kuat di belakangnya diam-diam bersumpah demi ibunya. Bocah bau itu sama sekali tidak tahu hidup dan mati, dan itu jelas seorang gadis. Ini telah ditatap oleh ratusan orang, dan masih tidak terlalu lambat untuk melintasi tubuh dalam kehampaan. Tetapi sekali lagi, bahkan jika ia mengorbankan kapal perang pribadi, jelas tidak mungkin untuk melarikan diri, tetapi sungguh menjengkelkan untuk mengejar jalan tanpa penundaan. Di belakang sekelompok orang itu, Ye Xuan tidak memperhatikannya, dan menghabiskan 1 jam. Ketika Ye Xuan merasa sedikit tidak toleran, 4 kapal perang akhirnya muncul di langit berbintang di depan. Keempat kapal perang ini semuanya berperingkat bintang, tetapi mereka bukan kapal perang standar militer federal. Selain itu, keempat kapal perang ini juga terukir dengan jelas dengan susunan tersembunyi, karena tidak ada yang menemukan keberadaan mereka sampai Ye Xuan. Setelah mereka mendekat, mereka tiba-tiba muncul. Mungkin, mereka telah menunggu di luar saluran pertahanan langit bintang Tianhe sejak awal, tetapi mereka tetap dalam keadaan tersembunyi, dan tidak diketahui mengikuti Ye Xuan dengan tenang. Sampai sekarang, ketika orang merasa bahwa mereka cukup jauh dari bintang Tianhe, ini menunjukkan sosoknya, ini adalah ritme siap untuk memulai. Dengan munculnya keempat kapal perang tersembunyi berperingkat bintang ini, kelopak mata Ye Xuan tidak hanya melonjak lurus, tetapi bahkan di belakangnya, hampir 100 orang kuat yang telah kehilangan bentuk tubuh mereka juga secara kolektif menghela napas lega. Sebagian besar orang tidak ragu-ragu, berbalik dan pergi, dan menyerah. Hanya orang tua dengan kultivasi lubang hitam tingkat kedua, setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tetap tinggal, jelas tidak mau melepaskannya. Keempat kapal perang ini semuanya adalah kapal perang pribadi Bai Zhengjun. Ada desas-desus di daerah Tianhexing. Dikatakan bahwa ada 4 kapal perang tersembunyi seperti itu di daerah sekitarnya, dan mereka dirampok dan dikabarkan bahwa mereka terkait dengan Xingqiang Bai Zhengjun. Oleh karena itu, sekarang keempat ini begitu kapal perang muncul, mereka yang mengikuti Ye Xuan mengerti bahwa karena itu adalah tembakan Bai Zhengjun, pada dasarnya mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Daripada tetap tinggal di belakang, lebih baik berbalik dan kembali untuk mandi dan tidur. Ini juga merupakan peringkat bintang, tetapi nilai keempat kapal perang ini jelas jauh melampaui kapal perang berperingkat bintang milik militer federal. Cahaya adalah nilai dari susunan tersembunyi, sehingga terlalu banyak untuk kapal perang standar militer. Jangan melihat metode penyembunyian yang sama, tetapi itu terukir pada kapal perang pribadi kecil, dan terukir pada kapal perang berperingkat bintang semacam ini. Efeknya sama, tetapi nilainya jelas berbeda. Keempat kapal perang itu layak benar-benar menghabiskan banyak sumber daya keuangan untuk diperlengkapi. Tetapi dengan cara yang sama, dengan keempat kapal perang tersembunyi seperti itu, mereka jauh dari bintang Tianhe pada hari kerja. Mereka jelas memiliki banyak kekayaan untuk membantu Bai Zhengjun. Dari sudut pandang ini, panjang bintang-bintang Tianhe dan komandan militer, tidak ada hal yang baik, semuanya melakukan pekerjaan gelap ini. Pada saat ini, ketika keempat kapal perang itu muncul, mereka telah membuka formasi, dan semua jalan Ye Xuan terhalang. Di belakang, sosok lelaki tua yang telah diperbaiki oleh lubang hitam juga telah muncul. Ada serigala di depan, dan ada harimau di belakang. Anak nakal, aku sarankan kamu untuk datang kepadaku di sela-sela, setidaknya kamu bisa membuat kehidupan kecil.
Setelah sosok itu muncul, lelaki tua lubang hitam berjubah hitam itu bahkan mencibir, dan berkata kepada Ye Xuan, aku pasti telah mendengar desas-desus tentang bintang Tianhe. Keempat kapal perang tersembunyi semuanya adalah bintang dan putih. Kamu jatuh. Di tangan mereka, mereka pasti akan hancur, tetapi lelaki tua itu berbeda. Aku adalah kesetiaan hitam, kekacauan, penyendiri, dan reputasi. Tidak masalah bagiku, selama kamu memberiku cukup banyak manfaat, tinggalkan satu untukmu. Hidup juga mungkin. Hampir pada saat yang sama, ada dua sosok di 4 kapal perang berbintang di seberangnya. Itu adalah Bai Hong dan Bai Hong, tetapi wajahnya jelas tersembunyi. Pada saat ini, bahkan ketika Bai Hong Yu, yang suaranya telah berubah, muncul, dia tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya, Ye Xuan, sebaiknya kau datang kepada kami, tahu siapa orang tua di belakang. Pencuri bintang terkenal Black Loying. Petik 2. Barang-barang lama terkenal panas, semua orang kuat yang jatuh di tangannya, akhir-akhirnya semuanya hanyut, dan kemudian dihancurkan, dan karena alasan inilah meskipun dia telah dikabarkan sebagai pencuri bintang di luar, karena dia tidak memiliki mulut yang hidup, dia selalu bisa lolos tanpa hukuman. Bahkan jika dia datang ke Tianhe, pejabat itu tidak dapat memulai dengannya. Petik 2. Meskipun kami juga pencuri bintang, setidaknya kami tidak pernah mengungkapkan kebenaran di depan siapapun, jadi selama kami bisa mendapatkan cukup banyak manfaat darimu, bagaimana kami bisa menyingkirkanmu? Ini tidak berpengaruh pada pertahanan kami. Jadi, kehidupan di sini ada di sini, sebaiknya kau tidak membuat kesalahan sendiri, tetapi ini adalah kehidupan yang kecil. Ye Xuan saat ini memiliki 8 pembangkit tenaga listrik tingkat bintang yang dikenal, inti bintang, meteor, satelit, planet, bintang, nebula, galaksi, lubang hitam. Di balik pencuri bintang, Black Loying adalah lubang hitam yang kuat, tetapi Bai Hong dan Bai Hao di kapal perang hanya diperbaiki oleh lingkungan planet. Mereka berbeda satu sama lain di 4 alam, tetapi mereka tidak takut, jelas itu adalah alasan untuk mengandalkan kekuatan 4 kapal perang tersembunyi. Hati Ye Xuan hancur lebih awal. Orang-orang ini, benar-benar tidak ada hal yang baik. Itu mendesah bahwa dia sekarang terlalu rendah untuk menjadi alam, dan dia telah jatuh ke titik di mana dia diancam oleh kedua orang itu. Rasa marah yang besar terjadi di dada Ye Xuan. Setelah memasuki langit berbintang, ini adalah pertama kalinya dia marah pada kultivasinya sendiri. Pada saat ini juga dia memiliki kesadaran yang sangat jelas. Dunia di latar belakang bintang-bintang sebenarnya tidak berbeda dari apa yang telah dia alami sebelumnya. Jangan melihat penampilan Federasi Vatikan yang tampaknya teratur. Kelompok-kelompok etnis bersatu erat dan bersama-sama mereka berperang melawan keluarga surgawi. Tetapi sebenarnya, semua ini adalah penampakannya, seluruh dunia berbintang, bukan hanya pertempuran antara Federasi Vatikan dan Tianzu, bahkan di kamp kecil manapun, itu sama saja dengan daging yang lemah. Pada saat ini, Ye Xuan merasa bahwa suasana hatinya telah membaik, dan kemarahan yang tak terbatas dari transpirasi di dadanya tampaknya penuh dengan kebanggaan. Untuk berbicara tentang kekuatan hegemoni, dia Ye Xuan datang jauh-jauh, mengapa kamu pernah takut pada siapapun? Begitu saya membaca ini, Ye Xuan tidak marah. Setelah menghela nafas tiba-tiba, dia tertawa keras, hahaha. Sekelompok hal yang menerbangkan kotoran, mengandalkanmu, dan juga di depanku orang-orang Ye. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Ye Xuan tidak ragu-ragu lagi, berteriak di belakang Loying hitam yang aneh dan orang-orang kuat di 4 kapal perang tersembunyi di depan, masih berteriak pada para dewa, dia langsung mengorbankan pesawat ulang-alik ungu bentuk tubuh menghilang, dan kemudian berubah menjadi pita ungu ke sisi kanan kehampaan, dan sekejap mata menghilang ke ujung garis pandang. Kecepatannya telah melampaui kapal perang militer federal berperingkat bintang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang tidak dapat kembali kepada Tuhan, dan aliran cahaya ungu menghilang. Pencuri bintang Loying hitam langsung membuka mulutnya, sial. Kapal perang macam apa anak ini? Itu hanya berlumpur di langit, kecepatannya terlalu cepat, dan lambungnya kecil, ini pasti artefak pelarian. Di sisi lain, wajah Bai Hong dan Bai Hao juga sangat suram. Keempat kapal perang tersembunyi Bai Zhengjun memang lebih cepat daripada kapal perang militer federal berperingkat bintang rata-rata, tetapi mereka jelas tidak sebanding dengan peringkat bintang Kapten 3 km. Hanya kapal perang kecil yang berubah menjadi cahaya ungu, kecepatannya melebihi peringkat bintang biasa, bagaimana ini bisa dikejar? Aku peduli.
Aku khawatir aku tidak bisa membuat perbedaan. Hei, anak ini terlalu kuat. Di mana kamu mendapatkan kapal perang pribadi kecil yang super pribadi? Dengan keengganan, keempat kapal perang di bawah kedua pria itu secara bertahap menghilang dari tubuh mereka. Jelas mereka cepat-cepat pergi. Mereka belum pernah melihat cahaya. Dalam kehampaan ini, mereka telah meninggal dan harus segera dipindahkan. Pencuri bintang, Black Cloying, tertegun setelah dia tidak mau menatap ke arah Ye Xuanyuan. Bentuk tubuhnya juga dengan cepat menghilang dan dia pergi. Kekosongan itu sekali lagi kosong, sampai 10 menit kemudian, di sudut terjauh, hanya dua sosok yang muncul perlahan, itu adalah Xuanyuan Xian dan pembantunya yang akrab. Pada saat ini, tampilan wajah kedua wanita ini semuanya eksentrik, dan bentuk tubuh mereka telah bergetar, dan mereka telah mengejar masa lalu ke arah kepergian Ye Xuan. Saya rasa kita semua tidak melihatnya. Anak itu benar-benar dapat memiliki kapal perang pribadi kecil yang menakjubkan. Kecepatannya lebih cepat daripada kapal Nona Xuanyuan. Namun, bagaimana saya selalu merasa bahwa kapal perangnya memiliki perasaan yang familiar. Penampilannya sangat aneh, apakah hanya karena lambungnya yang ungu sehingga memberi saya ilusi melihat pesawat ulang-alik listrik ungu. Ini tidak masuk akal. Ya, Nona, kemana kita pergi sekarang? Bukankah akan mengejar anak itu? Sekarang, setelah sumber nuklir bintang sudah ada, kita harus. Diam, apakah kamu pikir kita ada di sini? Saat kalimat terakhir Xuanyuan Xian terdengar ringan, pelayan-pelayan itu tidak lagi berbicara, dan kedua sosok itu dengan cepat menghilang dan menghilang di ujung langit berbintang. Sampai saat ini, sosok Zhao Long muncul dari sudut terpencil di kejauhan, dan penyanyi itu melintas dengan kesedihan dan tatapan, memperhatikan arah tuan dan pelayan Ye Xuan dan Xuanyuan Xian, dan bergumam, bagus. Gadis yang kuat, benar-benar layak menjadi pusat kekuatan tingkat kedua dari lubang hitam, memang wanita sombong dari keluarga Kaisar Xuanyuan. Itu benar-benar keberadaan yang mempesona dari kontributor federal dalam daftar 5.000 tahun yang lalu. Masih ada seorang anak, meskipun perbaikannya terlalu banyak, tetapi hati ini benar-benar kuat. Yang lebih langka adalah transportasinya. Hei, bintang kecil, dapat duduk di bintang yang begitu besar. Sumbernya, dan kapal perang yang sangat kuat. Untungnya, kali ini sang jenderal tidak muncul, saya tidak percaya bahwa dia tidak akan datang ke Tianhe di masa depan, kalau begitu, oh. Setelah mengatakan itu, mulut Zhao Long dipenuhi dengan senyum licik, dan sosoknya seperti hantu, perlahan menghilang sebenarnya. Xuanyuan Zhu adalah kapal perang pribadi yang kecil, tetapi cukup istimewa. Dari nama kapal perangnya, ada Xuanyuan, Anda dapat menganalisis bahwa kapal perang ini adalah kapal perang unik Kaisar Langit. Dinasti abadi adalah kam ilmiah dan teknologi dari ras manusia kosmik ketiga. Meskipun ada juga latihan pemahaman, tren umumnya adalah menggunakan cairan kultur genetik untuk menerobos alam. Cairan kultur gen tidak perlu terus-menerus mengekstraksi dan mengumpulkan seperti energi inti bintang. Tingkat cairan kultur gen yang sama, pemain kuat kam teknologi tidak lagi diperlukan setelah terobosan. Tentu saja, jumlah cairan kultur genetik tertentu yang diperlukan untuk terobosan ini bergantung pada bakat individu. Solusi kultur gen tingkat pertama sesuai dengan keadaan pertama di 8 alam yang diketahui Ye Xuan, lingkungan inti bintang. Tingkat 2, sesuai dengan meteor. Tingkat 3, sesuai dengan satelit. 4 tingkat, sesuai dengan planet. Dan seterusnya, 8 tingkat, sesuai dengan lubang hitam. Sedangkan untuk 9 tingkat, sifat yang sesuai adalah keadaan yang lebih kuat setelah lubang hitam. Jika seorang warga negara federal di kam sains dan teknologi ingin menjadi seorang praktisi, ia harus menyuntikkan larutan kultur gen tingkat pertama. Setelah berhasil, ia akan menjadi bintang tingkat pertama. Tentu saja, jika ingin berhasil, beberapa orang dapat menerobos dengan 1 tabung, dan beberapa orang, dengan 10 tabung dan 1 tabung larutan kultur gen tingkat pertama, mungkin tidak dapat berhasil menerobos dan menjadi pusat kekuatan bintang tingkat pertama. Setelah terobosan yang berhasil, cairan kultur gen tingkat pertama tidak lagi diperlukan, dan peningkatan ranah dapat diambil dengan cara lain, seperti energi sumber bintang. Hanya perlu menggunakan larutan kultur gen sekunder lagi hingga lingkungan nuklir bintang tingkat ke-9 perlu menerobos ke lingkungan meteorologi batas besar berikutnya. Kemudian, ketika sampai pada tahap ke-9 meteor, perlu menggunakan larutan kultur gen tersier lagi. Artinya, di kam sains dan teknologi,
cairan kultur genetik digunakan untuk menerobos kemacetan ranah besar, sama seperti makna peningkatan level kehidupan adalah sama. Langkah-langkah kecil di ranah besar yang sama tidak perlu dilakukan, bahkan jika beberapa kali penyuntikan, tidak akan ada pengaruhnya. Karena itu, keluarga cairan kultur gen dapat diformulasikan, dan di kubu sains dan teknologi, semuanya adalah tiran lokal sejati. Cairan kultur, gen biasa 1 hingga 3, beberapa apoteker dapat menyiapkan, tidak berharga, hingga kelas 4 atau lebih, itu bukan yang dapat dilakukan orang biasa. Larutan kultur gen 8 tingkat, di Kekaisaran Tianming, hanya dapat diformulasikan oleh 3 keluarga besar Kaisar Tianxing. Rumah Suanyuan adalah salah satunya. Dari sini, kita dapat melihat seberapa dalam dasarnya. Monster semacam ini, beberapa divisi pemurnian dari Kamp Pemahaman, bekerja sama dengan pangkalan pembuatan kapal perang dari Kamp Sains dan Teknologi untuk menciptakan satu set unik bagi keturunan keluarga. Kapal perang pribadi tidaklah sulit. Suanyuanzu mewakili keluarga Suanyuan dari ibu kota kekaisaran. Ini juga semacam perlindungan. Lagi pula, semakin besar keluarga, semakin banyak murid dalam keluarga, semakin banyak mereka dilepaskan keluar, dan semakin kuat perahu Suanyuan merupakan sarana penyelamat hidup dan saingan. Pencegahan dan peringatan. Pada saat ini, 2 wanita Suanyuan Zijing dan Lulu menyerahkan perahu Suanyuan yang mewakili keluarga Kaisar Suanyuan, dan dengan cepat mengejar ke arah keberangkatan Yesuan. Namun, meskipun kecepatan kapal Suanyuan ini juga sangat menakjubkan, pada dasarnya tidak lebih lemah dari kapal perang militer berskala besar berperingkat bintang 3 km pada umumnya, tetapi masih lebih rendah dari pesawat ulang-alik umum milik Yesuan. Bahkan kapal perang milik Suanyuan Zian, yang memiliki lubang hitam dan berasal dari ibu kota kekaisaran, hanya sebanding dengan kapal perang berskala besar berperingkat bintang 3 dalam hal kecepatan. Dari sini, kita dapat melihat betapa langkanya pesawat ulang-alik Zisuo milik Yesuan. Tentu saja, itu bahkan lebih langka. Faktanya, itu masih merupakan sistem fusi. Nona, kami telah mengumpulkan sumber nuklir bintang yang diminta oleh Tuan Su. Anda tidak akan mencarinya untuk memperbaiki perahu Suanyuan. Dia adalah seorang ahli pemurnian yang terkenal di Kamp Pemahaman. Jarang sekali bertemu dan menyetujui permintaan kami. Sekarang, jangan terburu-buru, jika seseorang pergi. Sambil melirik dengan hati-hati ke arah Suanyuan Zian di sebelahnya, pelayan lobak hijau bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, lihatlah arah yang kita tuju sekarang, ini jelas untuk mengejar Yesuan, anak itu memiliki kapal perang yang bagus. Bahkan perahu Suanyuan Anda tidak dapat dibandingkan, tetapi, selama Tuan Su akan membantu kita memperbaikinya sekali dan meningkatkan kinerja, itu akan lebih kuat dari kapalnya. Petik 2. Ini adalah langkah yang aman. Lebih baik daripada kita merebutnya, atau menemukan pihak lain, dan meminta kesepakatan yang lebih dapat diandalkan. Jangan katakan kita tidak dapat mengejar ketinggalan. Jika Anda mengejar ketinggalan, orang mungkin tidak setuju untuk melepaskannya. Dan sebagainya, Anda hanya tidak mengatakan kapal perang ungu miliknya. Walaupun penampakannya berbeda, tetapi aku merasa ada ilusi melihat pesawat ulang-alik listrik berwarna ungu. Setelah menunggu lobak hijau menyelesaikan kata-katanya, Suanyuan Zian menyela kata-katanya. Dia tumbuh bersama lobak hijau dan berkata bahwa dia adalah seorang pembantu. Faktanya, dia adalah saudara ipar yang sangat baik. Oleh karena itu, temperamen gadis ini sangat jelas, dan beberapa hal tidak. Biarkan dia sepenuhnya mengerti bahwa di hari-hari mendatang, saya khawatir saya akan terus berlama-lama di atasnya. Suanyuan Zian juga tidak mungkin, untuk menenangkan telinga, hanya dapat menjelaskan kata-kata, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat pasti, dengan sangat serius, kapal perang itu, adalah pesawat ulang-alik listrik ungu. Secara akurat, pesawat ulang-alik listrik ungu baru saja terintegrasi ke dalam kapal perang. Apa, Nona? Ini, bagaimana mungkin? Wajah Green Luo lamban, dan napas dingin diambil, dan tangan kecil itu dengan lembut menutupi bibir yang halus. Ketika aku meninggalkan ibu kota kekaisaran, sebelum pemilik memberikan perahu Suanyuan ini, sudah berapa tahun pesawat ulang-alik listrik ungu itu digunakan. Sampai aku mendapatkan perahu Suanyuan, aku menghapus merek-merek yang dicap saat memurnikan dan memurnikan. Kamu bilang bolehkah aku mengakui kesalahanku? Memalingkan kepalanya dan menyipitkan mata ke tangkai hijau di sebelahnya, Suanyuan Zijing tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba mendesah, kali ini aku benar-benar memalingkan muka.
Aku tidak menyangka orang ini jauh lebih kuat daripada Tuan Su. Tuan, sudah berapa lama dia mendapatkan pesawat ulang-alik listrik ungu? Jika tebakanku tidak salah, orang ini seharusnya berhasil memurnikan kapal perang aslinya di hari-hari pelelangan, dan dalam proses ini, pesawat ulang-alik listrik ungu terintegrasi. Kamu harus tahu bahwa pesawat ulang-alik listrik ungu adalah kapal perang pribadi kecil terbaik yang telah mengukir metode susunan kecepatan. Jika tidak, aku tidak akan menyimpannya selama bertahun-tahun. Hal yang sama juga merupakan poin untuk menjelaskan kapal perang yang sekarang dimilikinya. Mengapa ada kecepatan yang begitu mengerikan? Kapal perang pribadi yang digunakan oleh seorang ahli peralatan pemurnian tidak akan terlalu biasa, ditambah dengan susunan kecepatan pesawat ulang-alik listrik ungu. Orang ini dapat melelang dalam beberapa hari. Ngomong-ngomong, pemurnian kapal perang itu sungguh mengejutkan. Bahkan jika Tuan Su, peralatan pemurnian harus dibedah, tidak boleh ada gangguan eksternal. Dalam hal ini, Anda berkata, haruskah kita pergi ke Tuan Su atau menemukannya? Berbicara tentang ini, Xuan Yuanzian melihat lobak hijau, yang terakhir, telah lama membosankan pada saat ini, Ye Xuan mengendalikan pesawat ulang-alik ungu untuk terbang sepanjang jalan, dengan cepat bergegas ke kedalaman medan bintang pemakaman, belum berhenti. Namun suasana hatinya cukup buruk. Dia merasa bahwa dia terperangkap dalam lingkaran aneh. Kali ini, tupai ungu yang baru saja menyelesaikan 3 fusi tampaknya terekspos lagi. Jenis eksternal kapal terlihat oleh banyak orang, tetapi tidak ada cara. Dia tidak dapat memulai mengintip kalajengking ungu sebelum mengeluarkannya. Anda harus memasuki kapal perang sebelum Anda dapat melakukannya. Artinya, jika dia ingin kembali ke bintang Tianhe, pesawat ulang-alik ungu tidak akan dikeluarkan, atau harus melalui fusi keempat. Tentu saja, dengan kecepatan pesawat ulang-alik ungu, bahkan jika itu terekspos, itu tidak masalah. Dalam keadaan normal, selama itu bukan jebakan, pada dasarnya dapat melarikan diri. Masalahnya adalah jika Ye Xuan menyembunyikan penampilannya dan kembali ke Tianhe, dia harus memiliki sesuatu untuk kembali. Bisakah dia melarikan diri? Terus terang, ini dipaksa untuk menggabungkan kapal perang sekali dan untuk selamanya untuk berani keluar menemui orang-orang. Itu karena kekuatannya terlalu lemah. Ye Xuan telah memutuskan untuk mengubah kekuatan untuk melintasi lingkungan astral dan memasuki meteor. Jangan pernah kembali ke bintang Tianhe. Tentu saja, sekali lagi, bukanlah hal yang buruk untuk dipaksa menggabungkan kapal perang lagi dan lagi. Setidaknya, jika tidak ada tekanan seperti itu, dia sekarang memperkirakan bahwa tidak ada pesawat ulang-alik ungu. Namun, integrasi keempat berikutnya jelas masih bermasalah. Kapal perang yang dia pilih untuk fusi keempat adalah bintang bergerak dari pelelangan. Kapal perang itu mencap metode transmisi, tetapi itu mengerikan. Jika susunannya bukan benda yang rusak, Ye Xuan sekarang ingin mencari tempat untuk mulai menggabungkan. Pada saat itu, kapal perang pribadinya akan memiliki metode susunan tersembunyi, metode susunan kecepatan, dan metode susunan transmisi. Jika Anda menggabungkan 2 kapal perang yang telah mengukir metode bertahan dan menyerang, maka itu akan menjadi kapal terbaik di antara yang terbaik. Diperkirakan seluruh negara yang berdebu tidak dapat menemukan kapal kedua. Tapi sekarang jelas tidak cukup, Anda harus memperbaiki metode susunan transfer pada bintang yang bergerak sebelum Anda mengatakannya. Selain itu, pesawat ulang-alik ungu masih digunakan, dan Ye Xuan mengendarainya ke kedalaman pemakaman. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk pergi ke fusi keempat kapal perang. Dalam hal ini, kemudian mengintegrasikan harta lainnya, jalan di langit, awalnya membosankan. Saat Ye Xuan meletakkan 4 harta bintangnya dan bahan-bahan berharga dari pedang komet terakhirnya, 2 kalajengking besi kalajengking tingkat bintang terakhir, dan glasir bintang kalajengking suci dan Phoenix Giok berkaca ke dalam sistem, ia segera muncul di benaknya. Nada sistem fagositosis. Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta pedang komet, langit berbintang, esensi inti besi. Apakah itu fusi? Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta, cahaya bintang, glasir, burung Phoenix, dan burung Phoenix. Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan segera memberikan jawaban positif, sambil melemparkan sejumlah besar sumber nuklir bintang, sebagai energi dari 2 fusi simultan. Segera, fusi dimulai dan kemajuannya perlahan terbaca. Meskipun kedua harta ini hanya fusi kedua, tetapi karena 2 integrasi terpisah pada saat yang sama,
kemajuannya sebenarnya jauh lebih lambat daripada integrasi ketiga kapal perang sebelumnya saja, diperkirakan beberapa hari. Waktu akan berakhir. Untungnya, Ye Xuan tidak terburu-buru. Dia tidak memiliki urusan lain sekarang, tetapi dia hanya pergi ke kedalaman bidang bintang pemakaman. Tentu saja, bidang bintang pemakaman itu luas dan tidak bersalah. Bahkan dengan kecepatan mengerikan dari pesawat ulang-alik ungunya saat ini, akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai akhir yang sebenarnya. Namun, Ye Xuan awalnya tidak punya tujuan, hanya mencoba untuk sedekat mungkin. Tidak apa-apa di kedalaman, karena semakin dekat Anda, semakin besar kemungkinan bertemu dengan Celestial dan para budak yang melekat pada keluarga Celestial. Kali ini dia keluar untuk mendapatkan kontribusi bersama. Ketika Anda menyebutkan poin kontribusi, Anda harus berbicara tentang fragmen langit berbintang dan otak super. Kali ini, berbagai harta karun Ye Xuan dari Tianhe Star belum diproses, dan hanya ada 4 bagian, fragmen otak super, cairan kultur gen 8 tingkat, bintang yang bergerak, dan lubang terakhir. Yang lain seperti pesawat ulang-alik listrik ungu, seperti inti besi dahak, telah dikonsumsi. Tidak ada cara untuk memindahkan tanda bintang, hanya untuk menemukan kesempatan untuk memperbaikinya nanti, dan lubangnya hancur, Ye Xuan belum punya waktu untuk belajar. Adapun fragmen otak super langit berbintang abadi, Ye Xuan telah menggunakan larutan kultur gen 8 tingkat untuk menyerapnya, dan semuanya digunakan dalam 6 tabung. Sudut tingkat abadi fragmen otak super ini, hanya seukuran tenis meja, tipis, tampak seperti irisan kenari, dan kering, bahannya mirip dengan tanaman, jika dilemparkan ke dalam piring kenari kering dalam irisan, paket tidak dapat mengenalinya. Sekarang, itu ditempatkan dalam wadah tertutup oleh Ye Xuan, dan larutan kultur gen 6 tabung dan 8 tahap lebih dari 100 liter, emas pucat, dan fragmen otak super direndam di dalamnya. Tetapi tidak ada reaksi. Tentu saja, itu pasti menyerap energi dari cairan kultur gen 8 tahap itu, tetapi proses ini terlalu lambat, dan Ye Xuan punya firasat, 8 tingkat, mungkin tidak cukup. Lagi pula, di bintang abadi dari dinasti abadi, puing-puing otak super langit berbintang abadi, biasanya mengonsumsi cairan kultur genetik tingkat 9. Ye Xuan sekarang menggunakan tingkat 8 untuk merendam sudut film ini, itu sepenuhnya manusiawi, tetapi dia sebenarnya membuat 2 persiapan, yaitu untuk mendapatkan sejumlah besar kontribusi federal, setelah mengisi 10 juta poin, dan kemudian menukar tabung larutan kultur gen tingkat 9. Yang tingkat 9 pasti akan merevitalisasi bagian sudut ini. Setelah sistem komunikasi independen tingkat bintang yang melekat pada sistem fagosit diaktifkan, maka bahkan jika Anda tidak melewati langit berbintang pada bintang eksekutif, Ye Xuan dapat dengan premis membayar harga tertentu, kita akan secara aktif mengakses jaringan nasional tingkat atas dan bahkan jaringan metropolitan kekaisaran tingkat tinggi. Akibatnya, peluang untuk mengonsumsi sumbernya sangat banyak sehingga melonjak. Sekarang, poin kontribusi federalnya, nilainya masih 0, semuanya dapat dikatakan dimulai dari awal. Dengan kultivasi Ye Xuan saat ini sebagai ranah, pada dasarnya tidak perlu membunuh Tianji yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menjebak para budak yang terikat dengan bangsa Tianzu. Dari yang lemah hingga yang kuat, cobalah untuk menyentuh mereka. Itu ditetapkan sebagai musuh oleh Federasi Bandar, dan itu tumbuh dengan cepat. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu perlahan, saat kultivasinya terus meningkat, suatu hari, dia pasti akan memiliki kemampuan untuk membunuh yang benar-benar kuat. Dengan harapan yang begitu indah, Ye Xuan melihat suasana hatinya, dan di antara gelombang, dia mengeluarkan banyak sumber nuklir bintang dari dunia abadi. Sekarang dia sudah berada di tahap ke-6 dari lingkungan nuklir bintang, tetapi sebelum dia melarikan diri dari bintang Tianhe, Ye Xuan memiliki perasaan keadaan pikiran. Dia merasa bahwa suasana hatinya mengalami terobosan kecil pada saat itu, jadi sekarang, kita dapat terus meningkatkan kekuatan kita. Dalam jangka pendek, kita tidak perlu khawatir tentang ketidakstabilan alam. Mengambil keuntungan dari 2 harta yang masih dalam fusi, memegang pesawat ulang-alik ungu di jalan, Ye Xuan memejamkan mata, terlepas dari konsumsi, memulai latihan gila waktu berlalu perlahan, dan tanpa disadari, Zhou menjaga kecepatan langit berbintang di kedalaman medan bintang pemakaman. Sudah 2 bulan, pada hari ini, Ye Xuan, yang telah berada dalam kondisi kultivasi untuk periode waktu terakhir, akhirnya membuka matanya. Pada saat yang sama, suara sistem dalam pikiranku akhirnya terdengar untuk waktu yang lama. Hei, selamat kepada tuan rumah.
Alam dari alam, alam saat ini, tingkat ketujuh dari nuklir bintang. Mendengar perintah sistem ini, Yesuan merasa lega dengan desahan lega, terobosan langkah kecil ini, tidaklah mudah. Setiap alam besar, 1 hingga 3 orde, adalah tahap awal, orde keempat hingga keenam adalah jangka menengah, dan orde ketujuh hingga ke-9 adalah tahap akhir. Sebelum Yesuan dari tahap pertama lingkungan nuklir bintang ke tahap ke-6 lingkungan nuklir bintang, total waktu yang dihabiskan untuk kultivasi bukanlah 2 bulan. Ini karena semakin sulit untuk meningkatkan alam, semakin banyak yang perlu dikonsumsi. Energi sumber nuklir bintang. Di sisi lain, itu karena inti bintang tingkat ke-6 adalah lingkungan inti bintang jangka menengah, dan tingkat ke-7 adalah lingkungan inti bintang tahap akhir. Oleh karena itu, dari tingkat ke-6 hingga ke-7, itu sangat sulit. Tetapi lebih sulit lagi, Yesuan masih di akhir, dan justru karena kesulitan ini, setelah berakhir, kekuatan pribadinya, dibandingkan dengan sebelumnya, perubahannya bahkan lebih besar. Bagaimanapun, itu adalah perbedaan antara periode jangka menengah dan periode selanjutnya. Yang disebut, tahap akhir sudah berada di ranah besar ini, dan sudah penuh dan lengkap, dan akan menuju ranah besar berikutnya. Dalam hal ini, aspek kekuatan yang kuat dapat sama dengan jangka menengah. Singkatnya, setelah memasuki tahap akhir lingkungan inti bintang, Yesuan saat ini, dalam hal kekuatan pribadi, sekarang sama. Setelah dia memasuki latar belakang bintang, kekuatan pribadinya selalu menjadi papan pendek. Bagaimanapun, dia baru saja memulai. Sebaliknya, dia membantu yang lain selain kekuatannya sendiri. Namun, dia jauh di depan bintang-bintang dan bahkan melampaui bintang-bintang. Banyak orang kuat lainnya di belakang layar. Ini juga merupakan anugerah dari sistem fagositosis. Tentu saja, kultivasi pribadi semacam ini adalah kekuatan tambahan di luar alam, tetapi itu juga merupakan aspek kekuatan pribadi. Jika Anda menggabungkan semua ini, sebenarnya, Yesuan tidak terlalu lemah sekarang. Setidaknya, jika lubang hitam tidak dipersiapkan, seperti memasang perangkap dan menjebak susunan, secara umum, pada dasarnya tidak dapat hidup bersamanya. Dalam 2 bulan terakhir, Yesuan telah tenggelam dalam kultivasi, memengaruhi kemacetan tahap ke-6 dan ke-7 lingkungan astral, dan sama sekali tidak perlu melihat situasi sistem fusi. Menurut waktu, fusi kedua dari harta pertahanan dan serangannya seharusnya sudah selesai. Sekarang akhirnya berhasil menembus tahap ke-7 lingkungan nuklir bintang, seluruh atmosfer Yesuan berubah drastis, dan suasana hatinya benar-benar santai. Ini adalah pertama kalinya mulai melihat fusi kedua dari 2 harta sistem fusi. Pikiran itu baru saja menyentuh sistem fagositosis tubuh, dan nada yang telah lama hilang terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi berhasil. Dapatkan pedang kalajengking. Hei, selamat kepada tuan rumah, acara berhasil. Dapatkan cahaya bintang kaca. Setelah integrasi kedua yang berhasil, pedang kometnya menjadi pedang kalajengking saat ini, penampilannya gelap, tetapi tidak ada bagian depan, memberikan perasaan sederhana dan berat, Yesuan sangat menyukainya. Adapun cahaya bintang suci asli, itu telah menjadi cahaya bintang berkaca saat ini. Sebelum bentuk heroik dan perkasa, mungkin karena Phoenix Giok berkaca, garis-garisnya telah banyak berubah, dan tidak ada yang seperti itu. Semacam kekuatan perkasa, tampaknya jauh lebih ringan, mengungkapkan makna lembut. Selain itu, silau baju besi yang mekar dari waktu ke waktu, dan kemudian menghilang, telah menjadi warna kaca yang indah. Baju besi dingin itu sekilas melihatnya. Baju besi ini memiliki sedikit perasaan netral dan lembut. Sebelum saya melihatnya, saya tahu bahwa itu adalah laki-laki dan menggunakan baju besi orang kuat. Tetapi sekarang, tampaknya itu adalah belenggu heroik wanita. Ini benar-benar membuat Yesuan sedikit sedih, tetapi pikirkan tentang rasa bersalah defensif semacam ini tidak selalu terungkap pada tubuh, biasanya tersembunyi di dalam tubuh. Hanya diaktifkan dalam pertempuran, diberkati pada sosok itu, dia hanya merasa sedikit lebih baik. Namun, meskipun bentuknya agak feminin, kemampuan bertahannya telah meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, itu telah diintegrasikan ke dalam segelas giok Phoenix halus, yang merupakan fusi sistem kedua yang berhasil. Aneh, tidak hanya cahaya bintang kaca ini, tetapi bahkan senjata serang Yesuan, yang sekarang sama, bahkan lebih kuat. Dengan 2 harta ini, 1 serangan dan 1 pertahanan, bersama dengan terobosan kekuatan ranah Yesuan sendiri, selain integrasi ketiga telah selesai,
itu telah menjadi kapal perang pribadi ultra kecil dari pesawat ulang-alik ungu. Sekarang Yesuan dibandingkan dengan ketika saya pertama kali memasuki pusat lelang Tianhe, saya hanya dapat menggunakan kata 3 hari untuk menggambarkannya. Setelah bermain penuh, Yesuan memasuki dunia berbintang, totalnya kurang dari 3 bulan, tetapi kultivasinya sebagai alam, tetapi telah memasuki tahap ketujuh di alam besar pertama. Kecepatan ini di seluruh alam semesta ketiga ras manusia benar-benar mengejutkan. Namun, sekarang, tiba-tiba memasuki tahap akhir lingkungan nuklir bintang, Yesuan menemukan bahwa ia tidak memiliki cara untuk terus menerobos. Baru-baru ini, pendapatan sentimen sentimental telah diisi oleh kekuatan saat ini. 88, jika terus menerobos, ia akan menghadapi masalah ketidakstabilan yang memalukan. Menyadari hal ini, Yesuan tiba-tiba tersenyum, apakah ini terkait dengan praktik kultivasinya? Dalam pikiran dan hati, Yesuan mengeluarkan kotak ruang angkasa dari dunia abadi, dan yang ada di dalamnya adalah yang dievaluasi sebagai harta karun tingkat bintang setelah diidentifikasi oleh sistem fagositosis. Seni bela diri ini berasal dari kamp pemahaman ras manusia alam semesta ketiga. Ini adalah penguasaan bintang-bintang ke tingkat harta karun. Sayangnya, itu hanya kehancuran. Hanya metode kultivasi dari 8 alam pertama yang telah mencapai lubang hitam, dan kemudian, tidak ada lagi. Tetapi bagi Yesuan, ini sudah cukup. 8 alam besar dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Sebelumnya, latihan Yesuan adalah bintang 9 hari, atau nama hukumnya benar-benar atmosfer, tetapi pada kenyataannya, latihan ini hanya yang paling umum, dan universal di alam semesta ketiga. Jenis latihan dasar yang paling dasar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan melihat kecepatan kultivasi Yesuan saat ini cukup cepat, bahkan dapat dikatakan luar biasa, tetapi itu sepenuhnya karena dia tidak kekurangan sumber inti bintang, tetapi juga memiliki sistem fagositosis dan langit berbintang untuk melahap darah binatang buas, dan kecepatan energi sumber bintang adalah alasan yang sangat cepat. Dan bintang 9 hari ini, tidak ada hubungan antara setengah uang. Mengingat hal ini, setelah Yesuan menuruti kemauannya sedikit, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil keputusan, mengganti metode latihan, meninggalkan bintang 9 hari, merenovasi lubang, dan sebagainya, mulai dari tahap pertama bintang, dan kembali lagi jika kultivasi ranahnya sendiri sudah tinggi, dan tiba-tiba perlu mengubah seni bela diri dan membangunnya kembali, Yesuan mungkin sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, perbaikan adalah fondasinya, dan pembangunan kembali dilakukan. Sering kali itu berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat yang berbahaya, tetapi sekarang lingkungannya aman, dan perbaikannya tidak tinggi, jadi Yesuan tidak terlalu ragu-ragu, dan membuat keputusan akhir. Lubang itu bukan buku, atau gulungan kulit domba, tetapi kulit kura-kura yang rusak. Kelihatannya sangat sederhana dan memiliki banyak goresan di atasnya. Itu tidak terlihat seperti latihan warisan-warisan. Namun, setelah Yesuan menyerbu para dewa, ia segera menerima informasi warisan dari latihan yang disebut Dongsu. Yang pertama adalah gambar, kura-kura raksasa kuno yang lebih besar dari bintang-bintang, sehingga berenang di bima sakti dalam daging, dan berteriak, energi hitam keluar dari mulut lebar di bawah kepala kura-kura, seperti yang sama sebuah meteor kecil bergegas ke cakrawala yang tak berujung. Awalnya itu adalah inti bintang kecil, lalu tumbuh menjadi meteor, perlahan tumbuh, berubah menjadi satelit, planet, dan kemudian bintang. Pada akhirnya, ia tumbuh menjadi nebula, galaksi yang luas, lalu tiba-tiba terbakar. Terbuka, kondensasi pamungkas, berubah menjadi lubang hitam di komet, menelan segalanya. Seluruh proses ini adalah 8 alam pertama dari praktik latar belakang langit berbintang, dan kemudian tidak akan ada lagi, karena cangkang kura-kura hanya rusak, warisan yang rusak. Ketika Yesuan mengambil kembali pengetahuannya, dia sudah memiliki 8 meditasi suci dalam benaknya. Batas utama pertama dari inti-inti sangat jelas, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Yang membuatnya kagum adalah bahwa seluruh rangkaian metode praktik latihan palsu ini hanyalah kura-kura langit berbintang besar yang menjerit dan melahirkan, lalu, kura-kura raksasa berbintang yang mengerikan, seharusnya kehadiran yang sangat kuat. Apakah lubang ini kosong? Apakah itu diciptakan dan diwariskan? Jika demikian halnya, di mana kura-kura raksasa itu, sekarang? Dalam pemikiran yang berbeda ini, Yesuan telah memanjakan diri untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama,
ia menyadari bahwa ia tampaknya berpikir terlalu banyak. Tidak peduli apa asal-usul kura-kura raksasa itu, di mana ia berada, tampaknya ia tidak memiliki hubungan apapun. Dalam senyum pahit, Ye Xuan mengonsolidasikan mentalitasnya, dan kesadarannya tenggelam ke dalam inti lubang berbentuk bintang, menyatukan pikirannya, dan memulai kultivasi dari lapisan pertama inti bintang. Pada saat yang sama, di bintang Tianhe, kediaman resmi bintang Changbai Zhengjun yang mewah. Bai Hong dan Bai Hao menemani mereka dengan hati-hati, sementara Bai Zhengjun, yang merupakan wajah karakter nasional, duduk sendirian di sofa. Ruang tamu canggung, bisa malu, tidak bisa malu, dan semuanya hampir terpana olehnya. Pemilik rumah, aku selalu merasa sedikit akrab dengan anak ini. Melihat bahwa api Bai Zhengjun tampaknya sedikit lebih kecil, Bai Hao kehilangan perhatiannya dan melangkah maju. Gambar yang dikirim kembali sebelum gambar Bai Shao terlihat seperti orang ini yang bernama Ye Xuan. Itu seperti aku, ya, aku merasa curiga tentang masalah ini. Di samping, Bai Hong mengambil alih kata-kata, orang yang membunuh Bai Shao merampok langit berbintang untuk menelan binatang buas itu. Dikatakan bahwa binatang buas berbintang ini paling peka terhadap aroma inti bintang, tanpa harus menggali bintang-bintang. Bisakah kau mencium inti bintang di inti bintang yang belum habis? Orang ini hanya lingkungan nuklir bintang, tetapi memiliki sejumlah besar sumber nuklir bintang, hal ini tidak ilmiah. Jadi, kita memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa Ye Xuan ini sebagian besar adalah pembunuh yang telah menghancurkan orang kulit putih. Sumber inti bintang di tangannya diperoleh dengan mengandalkan langit berbintang untuk melahap bakat darah binatang buas. Sincang, perintah pencarian kita dapat dimodifikasi. Tidak ada informasi yang ditargetkan sebelumnya. Sekarang, kau dapat sepenuhnya mengungkapkan informasi pribadi Ye Xuan ini. Dalam hal ini, pihak lain tidak dapat lagi memasuki siapapun. Bintang eksekutif, begitu dia memasuki bintang administratif lainnya, akan segera dibunuh oleh pertahanan bintang. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Bai Zhengjun, yang baru saja menenangkan amarahnya, tiba-tiba menjadi marah lagi. Pikirkanlah, ada banyak keraguan tentang masalah ini. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Xuan ini benar-benar pembunuh Bai Sili. Binatang kecil sialan, Zhengjun putihku tidak melahirkan kulitmu yang hidup, kamu adalah dirimu sendiri. Menumbuhkan giginya dan menggeram, Bai Zhengjun menjadi tenang dan kembali duduk di sofa dan tenggelam. Setelah beberapa saat, dia bersuara lagi, dua hal, pertama, atas nama-nama resmi bintang Tianhe, mengeluarkan perintah pencarian, mengumumkan informasi pribadi Ye Xuan, dan menangkapnya sepenuhnya. Kedua, para ahli dari negara itu untuk menangani insiden lubang hitam seharusnya akan segera datang. Anda akan keluar untuk menunggu, begitu orang itu tiba, segera undang saya atas nama saya, dan katakan bahwa ada laporan besar. Oh, kali ini, keluarga Zhao tidak akan melepaskan kesempatan itu, ingin membawa saya. Keluarga kulit putih dikalahkan, tetapi kemunculan tiba-tiba nama keluarga Ye memberi bintang kesempatan untuk memenangkan pertempuran dan pergi bekerja. Di samping, Bai Hong dan Bai Hao saling memandang, dan mereka semua merasa seperti sedang berada dalam kabut. Mereka segera mundur dan tidak berani melanjutkan perkataan mereka. 2 hari kemudian, armada besar datang ke bintang Tianhe. Armada ini tiba dari negara berdebu di negara berdebu. Alasan mengapa armada ini tiba dalam 2 bulan adalah karena beberapa lompatan lubang cacing di sepanjang jalan. Di dinasti abadi, di bidang bintang setiap negara kecil, beberapa lubang cacing lompat dibangun berdasarkan bintang-bintang individu, tetapi lubang cacing lompat ini biasanya tidak akan terbuka, hanya pejabat dalam beberapa keadaan khusus yang mendesak. Negara-negara dari negara kecil hanya akan memiliki wewenang untuk membiarkan armada yang dikirim memiliki wewenang untuk melompati lubang cacing. Jika tidak, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk mencapai bintang Tianhe dari negara Tianchen. Seluruh armada memiliki pertahanan ruang angkasa tingkat bintang berdiameter 10.000 meter, 2 penjaga ruang angkasa tingkat nebula berdiameter 5 km, dan 100 kapal perang gaya militer federal berperingkat bintang sebagai pengintai. Ini jelas merupakan armada yang kuat. Bahkan di cabang militer federal bintang Tianhe, kekuatan tangan Komandan Zhao Long tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak ada yang lain, hanya keamanan ruang angkasa. Zhao Long di tangan hanya level nebula berdiameter 5 km,
dan kali ini dari negara berdebu dikirim ke armada debu. Ada dua perlindungan seperti itu, tetapi juga hanya untuk penggunaan penjaga. Unggulan armada adalah penjaga ruang angkasa tingkat Star River dengan diameter 10.000 meter. Kehadiran seperti itu, banyak kekuatan bintang Tianhe belum pernah terlihat sebelumnya, sehingga ketika seluruh armada muncul di luar Tianhe, seluruh bintang Tianhe menjadi sensasional, dan bintang Changbai Zhengjun dan komandan militer Zhao Longji orang-orang, bahkan secara pribadi berjalan keluar dari bintang Tianhe, dan datang untuk bertemu di luar Star Defense Area. Dengan dibukanya penghalang ruang angkasa, sejumlah besar tokoh berjalan keluar dari penghalang keamanan. Dua pria terkemuka, satu mengenakan seragam federal, adalah seorang jenderal besar, dan yang lainnya adalah jubah hitam, sebenarnya seorang lelaki tua. Oh, Tuan Su, saya tidak menyangka Anda akan datang. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu, Bai Zhengjun berada di tengah cahaya, dan segera berlari untuk menyambutnya, wajahnya penuh senyum, disebut antusiasme. Sebenarnya, bahu Zhao Long yang berdiri di sampingnya juga bergoyang, awalnya ingin menyapa masa lalu, tetapi dikuasai oleh Bai Zhengjun, tiba-tiba wajahnya tidak senang, tetapi dengan cepat menyatu, dan diam-diam pergi ke yang lain. Jenderal terkenal dari negara berdebu itu mengantar masa lalu, Jenderal Li, tidak ada yang melihatnya. Jangan datang tanpa dosa. Setelah dingin, tamu dan tuan rumah memasuki bintang Tianhe, dan armada besar dengan perlindungan ruang angkasa lintasan lurus 10.000 meter tetap berada di luar Tianhe, menarik sejumlah besar orang kuat. Armada ini adalah Raja Negara Tianchen untuk memecahkan masalah lubang hitam di bintang pemakaman. Jenderal bernama Li hanya pengawal pendamping. Tuan yang sebenarnya adalah tuan dengan nama keluarga Su. Orang ini bukanlah yang terkuat dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi, tetapi 10 istana surgawi dari Kam Pemahaman. Ia adalah master seni bela diri dan pemurnian teratas. Su Xuan, yang sebelumnya disebut oleh Xuan Yuan Ziyan, adalah orang ini. Saat ini, saya khawatir Xuan Yuan Ziyan tidak tahu bahwa Master Su ini telah datang ke Tianchen Xing atas permintaan Tianchen Guojun. Ia ingin menggunakan metode ini untuk tiba-tiba mengubur bidang bintang pemakaman ini. Lubang hitam yang muncul dan perlahan-lahan meluas untuk sementara dilarang oleh kekuatan metode susunan, dan strategi bagus lainnya akan diselesaikan di masa mendatang. Tentu saja, untuk melakukan semua ini, tidak mungkin untuk mencapainya hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi. Terlebih lagi, meskipun Master Su mengatakan bahwa ia dikenal sebagai ganda dalam pemurnian dan seni bela diri, kultivasinya tidak terlalu bagus. Itu hanya lingkungan bintang, yang merupakan ranah kelima dari dunia latihan di latar belakang bintang-bintang. Meski begitu, Master Su, di negara yang berdebu, bahkan beberapa lubang hitam yang kuat, harus diperlakukan dengan hati-hati. Di Kam Teknologi, seorang ahli dalam pemurnian dan taktik tidaklah baik. Carilah bahkan raja dari negara yang berdebu untuk bersikap sopan. Ini bukan untuk mengatakan seberapa banyak Kam Pemahaman, Kam Sains dan Teknologi lebih rendah, tetapi karena di Kam Sains dan Teknologi, begitu Anda dapat mengundang seorang ahli seperti itu, unsur-unsur pemahaman alam diintegrasikan ke dalam senjata ajaib mereka, itu sekali lagi disempurnakan, dan hasil akhirnya seringkali dapat menembus batas-batas Kam Teknologi saat ini. Poin ini telah menjadi konsensus. Oleh karena itu, meskipun kemampuan Master Su untuk berkultivasi tidak kuat, statusnya di Tianchen masih sangat tinggi karena status istimewanya. Pada saat ini, bintang Tianhe Star, Bai Zhengjun, sedang menyambut dua tuan bintang Tianhe, termasuk Zhao Long, di kediaman resmi bintang. Bai Zhengjun memanfaatkan kesempatan ini, dengan mengatakan bahwa lubang hitam membentuk lintasan kepala, dan fakta bahwa Bai Sili terbunuh dan barang-barang Ye Xuan semuanya tumpah. Zhao Long langsung mengerutkan kening, tetapi tidak mungkin. Meskipun dia adalah lubang hitam yang kuat, dia tidak bisa benar-benar berdiri di depan Tuan Su. Apakah ada pembunuh seperti itu? Bai Shizhen mengikuti langit berbintang untuk melahap binatang buas itu, dan menemukan sejumlah besar bintang di bintang hitam itu, tetapi pada akhirnya, orang bernama Ye Xuan ini tidak hanya mengambil semua asal-usul bintang itu. Dirancang untuk menangkap langit berbintang dan melahap binatang buas itu, tetapi juga membunuh Bai Shizhen, membombardir ruang kejut dengan senjata bintang, yang menyebabkan munculnya lubang hitam hampa. Setelah mendengarkan pernyataan Bai Zhengjun dan retorika yang disesuaikan secara sewenang-wenang, Master Su sangat marah di tempat kejadian. Jadi seorang pembunuh, bisakah kamu membiarkannya bebas tanpa hukuman? Oh, tidak mungkin,
Anak itu memiliki kapal perang yang sangat kuat. Kali ini, itu adalah penyamaran untuk memasuki bintang Tianhe. Dengan sejumlah besar sumber nuklir bintang 7, 8 atau bahkan 9 tingkat, saya berubah dari pelelangan bintang Tianhe saya. Banyak sumber daya, ketika saya terkejut untuk mengejar, putra ini telah melarikan diri ke bintang-bintang Tianhe. Bai Zhengjun menghela nafas dan mendesah, dan kemudian dia berkata, Tuan Su, meskipun anak ini tidak bersalah, tetapi bagaimanapun juga, karena dia, sekarang, saya telah mengeluarkan perintah pencarian, saya percaya bahwa saya akan dapat menangkap orang ini dalam waktu dekat, sekarang hanya Tuan Su yang dapat memimpin keadilan. Setelah kembali, saya akan mengucapkan beberapa patah kata di depan Raja untuk saya. Saya tidak ingin Raja mendengarkan rumor lainnya. Saya berterima kasih. Tentu saja, kali ini untuk menangani lubang hitam kehampaan ini, itu juga menyebabkan negara kehilangan banyak sumber daya keuangan. Bagaimanapun, keluarga kulit putih saya bertanggung jawab atas sebagian tanggung jawab. Jadi, setelah menangkap orang bernama Ye Xuan, semua pendapatan, termasuk sejumlah besar sumber nuklir bintang tingkat 8 dan tingkat 9, maka Bai akan diserahkan kepada Tuan Su, dibawa kembali ke ibu kota oleh Tuan Su, juga dianggap sebagai rumah putihku. Atas kesalahan anjing itu, aku akan marah. Hahaha, bintang putih meyakinkan, benda ini dibungkus Su, di depan Raja, aku masih bisa mengatakan beberapa patah kata. Tuan Su mendengar kata-kata Yue, meskipun Bai Zhengjun mengatakan bahwa meskipun tersembunyi, tetapi hatinya jelas, saat itu, sumber nuklir bintang tingkat 8 dan tingkat 9 ini, setelah menyerahkannya kepadanya, setidaknya dapat dikurangi setengahnya. Saat memikirkan ini, bahkan jika dia tidak dapat menahan diri, bahkan hal-hal tingkat 8 dan tingkat 9, bahkan dia tidak pernah memilikinya. Aku memikirkannya, setelah Master Su menyelinap beberapa kata, dia meminjam celah. Bahkan jika dia berkata, bintang putih itu panjang, dan belum terlambat untuk mengambil masalah pembunuh Ye Xuan, untuk membuat orang-orang kuat di daerah Tianhexing dengan beberapa motivasi, Su akan berada dalam keadaan hari ini. Bai Xing yang lama kembali dapat menyebarkan berita itu. Siapapun yang dapat menangkap Ye Xuan secara langsung, Isu berjanji untuk memperbaikinya 2 kali, termasuk metode susunan transmisi, yang dapat dicap. Su adalah yang terbaik yang aku miliki. Itu awalnya adalah ruang, garis departemen, kalau tidak, itu bukan Tianchen Guojun, tolong tangani insiden lubang hitam hampa ini. Dengan kedatangan Master Su, Bai Zhengjun berhasil menyelesaikan krisisnya sendiri dengan mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha. Semua ini membuat Zhao Long tertekan, tetapi tidak ada cara. Dia hanya bisa diam-diam menghela nafas jiang atau si tua pedas. Dia tidak pernah memikirkannya. Ini dapat direbut oleh Bai Zhengjun. Dengan janji 2 penyempurnaan Master Su, berita itu diiklankan oleh Bai Zhengjun, dan seluruh bintang Tianhe dan bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Sebelumnya, apakah itu pribadi Bai Jia, atau perintah buronan Bai Zhengjun yang dikeluarkan oleh pejabat bintang Tianhe, hadiahnya hanya mata uang bintang, dan itu tidak dapat membuat semua orang kuat merasa bersemangat, tetapi kali ini, seorang pemurni dan master dengan 2 janji, hampir tidak ada yang bisa menahan godaan. Saya menyadari bahwa Ye Xuan juga seorang ahli pemurnian, bahkan sebelum master dari master ini, bahkan Xuan Yuanxian dari Kaisar Tiandi, ketika tinggal di bidang bintang ini, ketika Anda memiliki apa yang Anda butuhkan, Anda harus menjadi master Su permintaan, dengan demikian menunjukkan prestise dan gengsinya. Dalam sekejap, sejumlah besar orang kuat mengalir ke kedalaman bintang pemakaman, berubah menjadi jaring besar, dan diselimuti ke arah Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan, bagaimanapun, juga menemukan peluang baru di kedalaman bidang bintang pemakaman, sebuah peluang yang memungkinkannya untuk mendapatkan sejumlah besar kontribusi federal saat ini. Ada 3 bidang kosmik yang ditemukan, alam semesta pertama, alam semesta kedua, dan alam semesta ketiga. Alam semesta ketiga, yang ditempati oleh ras manusia, memiliki berbagai ras bintang di alam semesta kedua, dan mereka pada dasarnya adalah anggota Federasi Faro. Hanya alam semesta pertama yang ditempati oleh keluarga surgawi. Keluarga surgawi sebenarnya adalah robot. Pemimpinnya adalah kaisar, tetapi mereka mengklaim sebagai keluarga surgawi. Selain itu, di kamp sains dan teknologi ras manusia kosmik ketiga, sebenarnya ada robot seperti itu, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan orang-orang Tianji. Mereka disebut keluarga mekanik,
dan pemimpinnya adalah kaisar, tetapi guru nasional dinasti abadi. Di kedalaman bidang bintang pemakaman, ada dua lubang cacing kosmik alami yang menghubungkan alam semesta pertama dan alam semesta kedua. Dari dua lubang cacing alami ini, seringkali ada beberapa pengunjung luar angkasa yang datang melintasi perbatasan, termasuk aliansi dengan ras manusia untuk membentuk alam semesta Federasi Vatikan, termasuk orang-orang surgawi dari alam semesta pertama, dan ras budak lainnya dari kebangsaan Tianzu. Tentu saja, orang-orang dari kebangsaan Tianzu datang ke medan bintang pemakaman, tetapi beberapa ras budak yang terikat dengan kebangsaan Tianji tidak termasuk minoritas. Karena bahkan keluarga Tianji membutuhkan asal-usul bintang nuklir. Setiap saat, di kedalaman medan bintang pemakaman, ada orang-orang kuat dari Federasi Vatikan, yang dicekik dengan ras surgawi dari alam semesta pertama, atau beberapa ras budak yang terikat dengan ras surgawi. Setelah pihak lain dimusnahkan, poin kontribusi federal dapat dipanen. Jika Anda dapat mengumpulkan beberapa sumber daya khusus dari pihak lain, Anda juga dapat memperoleh sejumlah poin kontribusi federal berdasarkan nilainya. Saat ini, Yesuan, yang dekat dengan tepi area inti bintang pemakaman, telah menemukan kesempatan seperti itu. Hei, temukan iblis, apakah kamu sedang berburu? Tepat ketika Yesuan baru saja selesai berlatih, melepaskan bintang 9 hari Jue, berkultivasi ulang ke tingkat ke-7 lingkungan inti bintang, dan kemudian membuka matanya, pikirannya, pengingat keras yang tiba-tiba dari sistem fagositosis. Di jalan ini, suara sistem fagositosis terus-menerus berdering, dan pada dasarnya itu adalah beberapa kiat untuk menemukan asal-usul inti bintang. Namun, karena tingkat umum, tidak banyak cadangan, jadi Yesuan hanya menghentikan minat dalam penambangan. Tidak ada, untuk pertama kalinya, itulah kasusnya bahwa ia diminta untuk menemukan mangsa dan bertanya apakah ia sedang berburu. Oleh karena itu, di bawah rasa ingin tahu Yesuan, dia dengan hati-hati menanyakannya secara tidak sadar. Segera, dia memperoleh semua jenis informasi intelijen tentang iblis dari sistem fagositosis. Orang-orang iblis, dari alam semesta pertama, ras budak bawahan dari musuh publik Filipina, ras budak suci dari keluarga surgawi, pasukan makhluk surgawi, genus semua kelompok etnis, bentuknya sama dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah pikiran mereka ada inti sihir di dalamnya. Inti sihir ini adalah akar dari kultivasi iblis. Semua iblis mahir dalam ilusi dan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan umum tersapu oleh kekuatan para dewa, mereka tidak dapat menemukan identitas iblis mereka. Mereka harus memindai fluktuasi jiwa dengan bintang-bintang administratif. Untuk berhasil membedakan, di kedalaman bidang bintang pemakaman, sejumlah besar demokrat aktif. Mereka dan teran dari alam semesta ketiga sama sekali tidak dapat membedakan. Karena alasan ini, mereka sering diintai oleh Celestial, aktif di bidang bintang ini, dan memata-matai Federasi Bandar. Intelijen, membunuh iblis biasa, akan menerima 1000 poin kontribusi federal, pemimpin kecil 10.000, pemimpin besar 100.000, iblis mendominasi 1.000.000. Catatan, iblis memiliki 10 suku utama, setiap suku beranggotakan jutaan orang, seorang komandan besar. Di atas 10 komandan teratas adalah iblis, jika Anda dapat membunuh, jutaan kontribusi federal. Napas Yesuan langsung terengah-engah. Komandan iblis dan kaisar iblis, yang bernilai jutaan dan jutaan kontributor federal, tidak mau. Keberadaan level ini tidak dapat datang dari alam semesta pertama ke bintang pemakaman, tetapi hanya iblis biasa, Zan membunuh seseorang dapat memiliki 1000 kontribusi federal, tetapi inilah yang membuatnya bersemangat. Kontribusi federal dari pemerintah federal Faro sebagai ganti solusi kultur genetik 9 level adalah 10 juta, yang berarti bahwa ia hanya perlu membunuh 10.000 iblis biasa. Sekarang setelah saya telah menemukan yang pertama, apakah masih jauh dari yang ke-10.000? Ini bukan karena Yesuan terlalu percaya diri, tetapi karena dia telah menyadari kekuatannya. Keunggulan ini adalah sistem fagositosis. Keunggulan Yesuan telah muncul ketika suara sistem fagositosis terdengar tadi. Kontribusi Federasi Faro tidak begitu menguntungkan. Itu membunuh ras budak lain yang melekat pada keluarga Celestial. Jika mereka adalah orang biasa, mereka biasanya memiliki maksimal 100 poin, beberapa bahkan hanya memiliki beberapa poin, atau puluhan poin. Iblis, alasan mengapa ia membunuh suku biasa, dapat memiliki hingga 1000 kontribusi teroris. Alasan paling mendasar adalah bahwa iblis sulit dikenali.
Kecuali jiwa seorang superstar dipindai oleh langit berbintang dari bintang administratif, bahkan jika yang kuat dari Federasi Vatikan disapu oleh para dewa, tidak ada cara untuk melihat petunjuk apapun. Ini juga bisa dimengerti. Ada inti sihir di otak iblis, dan itu umumnya merupakan keberadaan spiritual yang kuat. Tetapi di kedalaman bidang bintang pemakaman, kemana Anda pergi untuk menemukan otak super langit berbintang dari bintang administratif? Ini secara langsung mengarah pada situasi di mana manusia dan iblis sejati sering muncul dalam tim. Anda bahkan tidak tahu bahwa orang lain itu adalah iblis, jadi Anda tanpa disadari membocorkan banyak informasi tentang Federasi Venezuela. Aspek intelijen. Dalam sejarah, kebocoran besar telah terjadi beberapa kali, menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia dan bahkan federasi. Namun, masalah ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Tidak mungkin untuk memerintahkan pasukan federal yang kuat untuk membentuk tim di kedalaman medan bintang pemakaman, memaksa mereka untuk sendirian mencegah pengungkapan informasi. Jika Anda benar-benar menginginkannya, itu akan terlalu berangin, dan kemudian, tentara bayaran berbintang dan pusat kekuatan federal itu tidak akan mematuhi. Anda harus mengatakan dua. Karena alasan ini, poin kontribusi federal yang akan membunuh iblis akan sangat tinggi. Meski begitu, jumlah iblis yang berhasil dibunuh setiap tahun masih sangat kecil, karena untuk menentukan apakah yang lain adalah iblis, di kedalaman pemakaman, satu-satunya cara adalah membunuh mereka, menggali otak dan melihat apakah ada inti sihir di dalamnya. Jika ada, bisa mendapatkan poin kontribusi. Setiap pusat kekuatan federal atau tentara bayaran bintang dan kartu tentara bayaran virtual yang ditugaskan identitas memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencatat perubahan dalam poin kontribusi. Bagi yang lain, membunuh orang iblis itu sederhana, tetapi untuk menentukan identitasnya, tidak ada cara untuk melakukannya. Anda tidak dapat membunuh siapapun ketika Anda tidak dapat melihatnya. Apakah Anda lebih suka melewatkannya? Jika memang begitu, umat manusia akan kacau balau. Namun Yesuan berbeda, ia belum melihat iblis di sini. Sistem yang menelan telah memberikan petunjuk yang jelas. Ini hanyalah kecurangan, ini hanyalah menggantung. Jika memang begitu, ia tidak akan diizinkan untuk berhasil dalam film ini. Ia terlalu rendah untuk mengumpulkan 10 juta sumbangan federal di kedalaman pemakaman. Dengan kegembiraan ini, Yesuan tidak ragu untuk mendorong pesawat ulang-alik ungu, dan segera mendekati masa lalu.